kita akan ngebahas beberapa film yang terpostpone atau akhirnya malah dibatalkan dan akan tayang secara digital saja. Ada 3 film yang akan kita bahas. Ada Guru-Guru Gokil yang menceritakan kehidupan seorang guru yang diperankan oleh Gading Martin. Basicnya ini adalah film komedi yang terdapat intrik romantis, terdapat intrik komedi seperti yang aku bilang tadi, terdapat juga intrik bagaimana usaha seorang guru dalam mendidik anak gitu ya. Jadi ceritanya itu si Gading Martin itu bekerja dalam satu sekolah yang terpelosok sekali. Maybe ceritanya akan menjadi seperti ini gitu. Dia akan mengusahakan apapun demi sekolahnya, demi mendapatkan bantuan untuk sekolahnya. Tentunya ada intrik-intrik lucu yang akan kita dapat dari beberapa stand up komedian yang ikut juga bermain dalam film itu. Ada juga Astri Welas yang akan memerankan kepala sekolah di situ yang juga akan menjadi titik komedi dalam film tersebut. Aku sih ngerasa bahwa film ini lucu sekali ketika aku sih belum ngelihat trailernya ya, tapi ini juga aku hanya ngerasa bahwa film ini sebenarnya sangat-sangat berpotensi sekali ketika memang harus tayang atau akan tayang di bioskop gitu ya. Karena film ini lucu, film ini kalau kita lihat dari teasernya juga film ini sangat-sangat lucu, sangat-sangat kekeluargaan sekali, karena di sini ada banyak sekali karakter-karakter yang menunjang untuk menjadi film drama, bisa drama romantis juga bisa, drama komedi pun bisa. Jadi aku tahu alasannya kenapa dia, atau aku mengira alasan kenapa Guru-Guru Gokil ini akhirnya pindah ke dalam digital platform, karena memang Netflix ya salah satu digital platform terbesar di dunia memilih atau membeli atau meminta Guru-Guru Gokil hanya tayang di Netflix. Dan ada satu alasan lagi yang aku kira kuat. Ini adalah alasan kenapa Guru-Guru Gokil tayang secara digital, karena selama harusnya kan udah tayang bersama dengan Tersanjung di bulan Februari kan gitu kan, itu tertahan karena adanya PSBB gitu, tertahan karena adanya pandemik dan bioskop harus tutup. Mereka mensiasati hal itu waktu itu masih belum tahu ketika itu akan menjadi sebuah film original dari Netflix platform gitu ya. Dia mempromosikan film itu biar promosinya tetap jalan dan orang-orang tahu akan ada film tentang guru, itu adalah Guru-Guru Gokil secara di sandiwara radio di salah satu radio Indonesia. Dan sebenarnya kita sudah mendapatkan beberapa kisi-kisi karakter wataknya seperti apa dari sandiwara radio itu. Dan kita move on ke film kedua. Film kedua itu ada SpongeBob yang versi terbaru. SpongeBob versi terbaru ini adalah film SpongeBob yang the movie
untuk yang ketiga kalinya setelah SpongeBob Out of the Water, yang harusnya akan tayang di bulan Mei kalau nggak salah, bulan Mei tahun ini, sampai karena adanya PSBB di beberapa negara ya, jadi mereka memutuskan untuk tayang dan menahan dulu film itu sampai akhirnya akan tayang di digital. Alasan tayang digital aku kurang tahu kenapa, tapi aku sangat menyayangkan sekali karena film itu sebenarnya sudah mendapat excitement yang sangat tinggi sekali dengan adanya Keanu Reeves di sana. Ada beberapa intrik-intrik lucu. Sebenarnya film ini akan menceritakan bagaimana SpongeBob mencari Gary yang hilang dari Bikini Bottom gitu. Intrik-intrik lucunya adalah dia akan ke salah satu kota bawah laut yang sangat modern, ada seperti settingnya seperti Texas begitu, dan dengan kepolosan SpongeBob dan juga Patrick, mereka akan bermain di sebuah kasino, diceritakan di sebuah kasino di Bikini Bottom gitu. Ya tentunya itu akan menunjang film itu, dan banyak kelucuan sekali yang akan ditunjukkan di situ. Film ketiga yang harus tertahan dan harus pindah ke digital platform adalah film Scoop. Film Scoop ini akan atau batal tayang di bioskop, dan sebenarnya udah dikabarin dari beberapa bulan sebelum awal corona ini masuk ke dalam dunia. Sebenarnya awal pandemik ini menjadi pandemik internasional. Sebenarnya film Scoop ini akan menceritakan origin dari tim pemburu hantu dari Scooby-Doo yang kita tahu dari film kartun seriesnya yang terdiri dari Velma, Brad, Daphne, Shaggy, and Scooby-Doo, yang tentunya mereka akan mendapatkan dan menceritakan bagaimana mereka bertemu, dan yang paling tergambarkan di sini adalah mereka atau film ini akan menceritakan karakter Shaggy dan Scooby bertemu. Shaggy dan Scooby bertemu ini sebenarnya di kalau aku berdasarkan trailernya ya, di sebuah pantai, dan kenapa dapat nama Scooby-Doo itu dari snack atau dari Scooby snack. Scooby-Doo ini sendiri adalah sebenarnya anjing pelacak untuk polisi, dan karena mungkin polosnya Scooby, jadi dia nyasar di sebuah pantai dan akhirnya ketemu Shaggy, dan Scooby nyaman di pelukan Shaggy. Scooby nyaman di samping Shaggy, dan Shaggy akhirnya berbohong karena polisi itu datang dan Shaggy ingin memelihara Scooby. Akhirnya dia berbohong bahwa itu bukan anjing dari polisi itu, padahal iya. Tentunya di sini intrik-intrik spesialis Scooby-Doo atau intrik-intrik dari Scooby-Doo yang biasanya kita lihat juga akan ketemu, yaitu seperti robot-robot yang dalamnya orang juga akan ketemu di sini. Jadi sebenarnya ketiga film ini menjadi
film yang sebenarnya kita tunggu-tunggu. Aku udah sempat bahas juga ya di film atau di video tentang film keluarga di 2020 di akhir tahun 2019 gitu. Film ini masuk dalam list aku yang harus ditonton karena memang kedua atau waktu itu kan belum ada Guru-Guru Gokil, belum di announce ya. Kedua film Scoop dan film SpongeBob terbaru ini menarik buat aku kalau kita ngomongin soal film keluarga di tahun 2020, tapi sayang mereka memutuskan untuk pindah penayangan, tidak akan ada di bioskop tapi akan ada di digital platform. Oh ya, film Guru-Guru Gokil karena sudah menjadi Netflix original, jadi mereka film ini akan tayang di seluruh dunia dengan beragam subtitle. Jadi kalau pengen nonton film Guru-Guru Gokil yang lucu, yang dapat intrik, yang pengen tahu cerita tentang guru yang diperankan oleh Gading Martin ini, jangan lupa ke Netflix Indonesia. Ada download Netflix dan daftar di sana sehingga kalian bisa nonton Guru-Guru Gokil walaupun tidak di bioskop ya. Kalau untuk Scoop dan juga SpongeBob belum tahu digital platform yang akan digunakan atau yang akan bekerja sama dengan Nickelodeon dan juga Warner Bros Animation atau WBA di sini itu apa. Jadi kita tunggu aja ya, film-film apa aja yang akan tayang di bioskop setelah ketiga film ini memutuskan untuk pindah ke digital. Segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram kita di Nathanael_Raihan_channel dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Bye guys.